Masya Allah, inilah penampakan bendera Hizbullah berkibar di bekas pangkalan militer Israel. Gerakan Hizbullah Lebanon dalam peringatan operasi EDAP-C mengibarkan bendera besar di bekas pangkalan militer rezim Zionis. Dikutip stasiun televisi Al-Manar, Hizbullah mengibarkan bendera raksasa di bekas pangkalan militer rezim Zionis di EDAP-C, tepatnya di bukit tertinggi di timur kota Nabatie, selatan Lebanon, dan di desa-desa sekitarnya untuk memperingati operasi merebut pangkalan ini pada tahun 1994, di mana perang itu dimenangkan oleh Hizbullah. Operasi perebutan pangkalan rezim Zionis di EDAP-C terjadi pada masa ketika Lebanon Selatan masih diduduki Israel dan merupakan pendahuluan bagi pembebasan wilayah selatan Lebanon serta pengusiran pasukan rezim Zionis dari wilayah ini. Dalam operasi yang sukses dilakukan pada tahun 1994 tersebut, sejumlah pejuang Hizbullah menyergap konvoi pasukan Israel sehingga menghabisi sejumlah tentara Zionis dan merusak peralatan militernya. Sekitar 8 tentara rezim Zionis dihabisi dan terluka dalam operasi ini, dan saat itu pejuang Hizbullah berhasil mengibarkan bendera di pangkalan militer Israel. Itulah pertama kalinya tentara Israel kalah dan mampu dikalahkan dengan mentah-mentah oleh Hizbullah yang tidak sangat banyak seperti pasukan Zionis. Namun, jika terus berusaha, itulah yang terjadi. Hingga saat ini dikabarkan rezim Zionis masih ketakutan untuk menghadapi Hizbullah, apalagi di saat tengah konflik terjadi di perbatasan pangkalan atau sumber gas Lebanon. Pasukan Hizbullah serang wilayah Israel rudal berterbangan di daerah perbatasan Lebanon. Tentara Zionis kocar kacir. Secara mengejutkan, kelompok milisi Lebanon Hizbullah mendadak menyerang wilayah Israel. Kondisi wilayah Israel Utara mendadak mencekam. Pasukan pertahanan Israel menyebutkan milisi Hizbullah menyusup dan menyerang ke wilayah sektor Hardov di utara perbatasan Israel dengan Lebanon. Pada Senin, kelompok milisi Hizbullah menembakkan rudal anti-tank jenis Kornet ke beberapa lokasi konsentrasi militer Israel. Serangan terjadi sangat cepat. Selain itu juga terjadi baku tembak. Selama serangan terjadi, sirene tanda bahaya tak henti-henti meraung. Penduduk di sekitar lokasi pertempuran diperingatkan untuk tidak keluar rumah sampai kondisi darurat berlaku. IDF kini telah mengeluarkan arahan kepada penduduk daerah perbatasan dengan Lebanon menyusul insiden keamanan di sektor Hardov. Warga diharuskan tinggal di rumah, sebut IDF dalam keterangan resminya. Semua aktivitas di ruang terbuka dilarang, termasuk pekerjaan pertanian, resor dan pariwisata. Pada titik ini, engsel di ruang tertutup, perjalanan yang tidak perlu harus dihindari, lanjut IDF. Tentara menolak memberikan rincian lebih lanjut, mengatakan insiden itu sedang berlangsung. Namun saluran siaran Republik atau Publik Israel mengatakan telah terjadi baku tembak. Dan warga Lebanon Selatan di dekat perbatasan melaporkan penembakan Israel itu. Berbicara di parlemen, Perdana Menteri Israel mengatakan pemerintah mengikuti perkembangan di utara. Kami beroperasi di semua arena untuk pertahanan Israel, dekat dengan perbatasan kami dan jauh dari perbatasan kami, ujarnya seperti dilansir dari Arab News. Sebelumnya, wakil pemimpin gerakan Hizbullah Lebanon pada hari Minggu menampik prospek peningkatan kekerasan antara gerakan yang didukung Iran dan Israel, meskipun ada peningkatan ketegangan pada pekan lalu.
Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Israel dengan Suriah dan Lebanon setelah milisi Hizbullah Lebanon mengatakan seorang pejuang dihabisi dalam serangan nyata Israel di tepi Damaskus pekan lalu. Setelah hal itu terjadi, pemimpin Hizbullah Said Hassan Nasrallah bersumpah kelompok itu akan menanggapi jika Israel terus melakukan hal yang mengancam warganya atau pasukannya di Suriah. Maka hal ini terjadilah pertempuran yang tidak diduga sebelumnya. Hizbullah bikin Israel geram. Operasi Tel Aviv adalah tanda kelemahan keamanan Zionis. Gerakan Hizbullah Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat mengenai operasi Syahid di jantung ibu kota rezim Zionis. Menurut IGNA, mengutip Al-Ahad News, Hizbullah menyatakan sekali lagi perlawanan Palestina telah membuktikan kekuatannya dalam menghadapi rezim pendudukan dan menanggapi kejahatan berturut-turut. Pernyataan itu melanjutkan operasi heroik di Tel Aviv ini mengungkap kelemahan rezim Zionis, kerapuhannya, kebingungan, dan juga keterpurukan dinas militer dan keamanannya. Gerakan itu menambahkan layanan keamanan rezim dan kalah telak dalam menghadapi seorang mujahidin Palestina. Hizbullah memuji kepahlawanan rakyat Palestina dan kelompok perlawanan mereka dan menyerukan kepada orang-orang bebas di dunia untuk berdiri bersama rakyat Palestina dan mendukung mereka dengan cara apapun. Bagian penutup dari pernyataan itu berbunyi, rangkaian operasi khusus dan sukses menunjukkan bahwa keputusan rakyat Palestina adalah untuk melanjutkan perjuangan. Tekad rakyat Palestina lebih kuat dari keinginan penjajah. Rakyat Palestina bertekad untuk melanjutkan jalan ini sampai pembebasan seluruh wilayah Palestina. Tadi malam, sumber-sumber Palestina melaporkan keberhasilan operasi Syahid di jalan Dizegov, salah satu jalan terbesar di Tel Aviv. Menurut laporan media, 9 Zionis harus masuk rumah sakit karena terluka parah dan 2 lainnya tewas dalam operasi tersebut. Media Palestina melaporkan pagi kemarin syahidnya pelaku operasi terhadap pasukan Al-Yaman di dekat sebuah masjid di wilayah Jaffa, Palestina yang diduduki. Paltudeh mengklaim bahwa nama pelaku operasi di Tel Aviv dan penembakan sebuah restoran adalah Rat Fatih Azem, seorang warga Palestina berusia 29 tahun dari Camp Jenin. Badan Intelijen dan Keamanan Internasional atau Internal Zionis telah mengumumkan bahwa petugas Zionis telah menemukan pria bersenjata itu di dekat sebuah masjid di Jaffa, selatan Tel Aviv.